Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira amma ba'd. Sebelumnya saya memperkenalkan diri bahwa nama saya adalah Subari. Cukup itu saja. Ya, nggak usah tambah-tambah. Saya dulu bekas dari DPR. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira amma ba'd. Sebelumnya saya memperkenalkan diri bahwa nama saya adalah Subari. Cukup itu saja. Ya, nggak usah tambah-tambah. Saya dulu bekas dari DPR, sekarang sudah pensiun. Kemudian terakhir saya diberikan kesempatan oleh Allah kuliah di University of Oxford dari 66 sampai 69 di Inggris. Sekarang saya tinggal di komplek DPR, kompleks 1, Kebon Jeruk nomor 16. Saya sama sekali tidak mempunyai jenjang untuk agama, terus terang. Jadi kalau orang barangkali dari pesantren, saya tidak sama sekali. Kemudian orang juga ke madrasah, saya tidak sama sekali. Dan orang mempunyai pelajaran agama khusus di sekolah agama, saya tidak sama sekali. Saya di sekolah umum artinya. Jadi kalau barangkali orang bertanya kepada saya ini ya istilahnya karbitan barangkali. Ya. Tapi yang penting bahwa saya ke Inggris itu kebetulan dari sanalah saya belajar agama. Dan ternyata saya sangka sudah beragama di Indonesia ini, sampai di sana saya sadar bahwa ternyata saya belum beragama. Itu yang saya alami. Nah, sekadar itulah perkenalan saya dan nanti Anda bisa lihat ya bagaimana pengalaman atau cara saya mengajar. InsyaAllah bisa kita manfaatkan bersama. Pada hari ini saya coba untuk mengungkap satu hal, yaitu sesuatu yang paling prinsip, sesuatu yang paling sederhana, tapi dia merupakan sesuatu yang paling penting dan seringkali kita lupakan. Hal itu adalah masalah Al-Fatihah. Imam Syafi'i radhiyallahu an pernah mengatakan kepada para muridnya yang kebetulan adalah para pedagang. Kata beliau, kalian ini sholat di masjid tapi kalian batalkan sholat kalian di pasar. Mereka bertanya, bagaimana mungkin kami batalkan sholat kami di pasar sedangkan kami sholatnya di masjid, ya guru? Kata Imam Syafi'i, kalian mengatakan Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji milik Allah Rabbul Alamin, tapi kalian menepuk dada di pasar. Kalian mengatakan Ar-Rahmanir Rahim, Allah pengasih dan penyayang, padahal Allah mengatakan di dalam surah Al-Qasas surah 28 ayat 77, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Tapi kalian menipu takaran dan timbangan di pasar. Kalian mengatakan Malik Yaumiddin, Allah adalah raja pada hari akhir di mana kalian dimintakan pertanggungan jawab. Walatus alunna amma kuntum ta'malun. Pasti kalian akan ditanya atas apa-apa yang kalian perbuat. Walatus alunna yaumazin anin na'im. Pasti kalian akan ditanya
atas apa-apa kenikmatan yang kalian terima, tapi kalian tidak merasakan adanya tanggung jawab itu di hari akhir. Apa ini artinya, saudara-saudara? Artinya banyak kita membaca Al-Quran tapi tidak kita amalkan. Seorang guru saya mengatakan, yang kebetulan orang Yugoslavia, bernama Profesor Durakovic. Beliau mengatakan dia orang Islam. It is not easy to translate the Al-Quran into any language, but the most difficult thing is how to translate the Al-Quran into action. Katanya tidak gampang menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa lain, tapi the most difficult thing, yang paling sulit adalah menerjemahkan Al-Quran itu ke dalam bahasa tindakan. Jadi kalau kita membaca satu ayat Al-Quran, prakteknya apa, bagaimana, itu yang jadi paling sulit. Adapun menerjemahkannya saja sudah sulit, sekarang how to put into practice, bagaimana mempraktikkan itu ke dalam bahasa tindakan. Nah, kita lihat sekarang, saudaraku sekalian. Al-Fatihah berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Kalimat pertama berbunyi, alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa Allah memulai kalimat ini? Kenapa Allah memperkenalkan diri dengan kalimat ini? Segala puji milik aku karena aku adalah Rabbul Alamin. Hal ini perlu kita ketahui. Allah tahu bahwa Anda termasuk saya punya satu penyakit. Penyakit yang kadang-kadang tidak kita sadari, tinggal kita sanggup atau tidak mengatasinya. Penyakit itu adalah ingin dipuji. Ingin dipuji. Bukan cuma para penari dan para penyanyi yang ingin dipuji. Tapi ustadz, mubalik, kiai, ulama pengen dipuji. Dan kalau dia sudah ingin mendapatkan pujian, maka kalimat apa yang dia ucapkan ini, segala puji milik Allah Rabbul Alamin, adalah omong kosong belaka. Kalau ada seseorang ingin merasakan ingin dipuji, berarti kalimat ini cuma basa-basi saja. Padahal dia sudah mengatakan, all praise belong to me for I am the Lord of the universe, kata Allah. Segala puji milik aku karena aku adalah pemelihara seluruh alam. Jadi saudara-saudaraku sekalian, praktek yang pertama, bagaimana kalau kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin? Prakteknya bagaimana? Kalau kita sudah mengerti demikian, maka jelas praktek yang pertama adalah tawaddu'. Yaitu orang yang membaca Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin, mempunyai perasaan tawaddu' atau rendah hati. Dia tidak mempunyai kesombongan karena dia tahu bahwa dia tidak pernah mempunyai kelebihan. Ketika Umar bin Khattab bertanya kepada Abu Zar Al-Ghifari, tolong terangkan kepadaku kekuranganku. Apa kata Abu Zar? Aku tidak pernah melihat kelebihan engkau, wahai Umar. Engkau berasal daripada sperma yang menjijikkan dan engkau akan berakhir sebagai bangkai busuk yang berbau, dan engkau berdiri di depanku sekarang. Dalam perutmu penuh kotoran. Itulah Anda dan saya. Jadi apa yang kita banggakan, saudara-saudara? Tidak ada. Maka karena itu kita dididik oleh Allah di dalam surah Al-Ma'idah, surah 5 ayat 54. Azillatin 'alal mu'minin, a'izzatin 'alal kafirin. Bahwa setiap orang beriman merasakan dirinya azillah, merasakan perasaan rendah di depan orang beriman siapapun dia adanya. Sesama kita beriman, kita merasakan bahwa kita lebih rendah, aku lebih rendah dari yang lain. Tapi a'izzatin 'alal kafirin, menunjukkan keperkasaan kepada orang kafir. Sehingga kalau kita lihat, seorang anak muda berkata kepada orang tua, "Bapak lebih baik dari saya." Orang tua itu bertanya, "Bagaimana mungkin kau katakan aku lebih baik daripadamu?" "Jelas," kata si pemuda tadi, "Bapak lebih tua, amal bapak lebih banyak dari saya." Maka dia pun menghargai orang tua tadi.
Karena dia tahu bahwa orang tua itu lebih lama umurnya sehingga amalnya lebih banyak. Maka kata si orang tua, wahai anak muda, engkaulah sebenarnya yang lebih baik daripada aku. Bertanya anak muda itu, bagaimana mungkin demikian wahai bapak? Engkau lebih muda wahai Ananda, karena itu dosamu masih sedikit. Aku sudah tua, dosaku sangat banyaknya dibandingkan dengan engkau. Saudaraku sekalian, kalau satu jamaah, kalau satu kumpulan sebagaimana kita ini merasakan seperti itu, alangkah indahnya satu ukhuwatul Islamiyah ini terbentuk. Maka itulah tawaduk menjadi dasar pokok bagi kita, bahwa setiap orang merasakan dirinya lebih rendah dari orang lain, siapapun dia, asal sesama mukmin. Kalau barangkali kita dicela oleh orang, kita akan mengatakan itu baru sedikit yang kau lihat. Padahal cacat celaku lebih banyak daripada itu. Kalau kita dipuji, barangkali kita mengatakan itu baru kebaikan yang kau lihat. Kalau kau melihat keburukanku, kau kan berhenti. Rasa kesombongan itu harus dihilangkan daripada kita, saudara-saudara. Sebab hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga bagi siapa yang di dalam hatinya ada sebesar zarrah saja daripada kesombongan. Zarrah itu diterjemahkan sebagai debu. Orang Inggris mengambil daripada zarah tadi menjadi zero. Zero berarti nol, hampir nggak ada kelihatannya. Sekalipun masih sekecil-kecil zarah sekalipun, rasa kesombongan dalam diri, kata Rasulullah, tidak akan bisa masuk surga. Dalam surah Al-Qasas, surah 28 ayat 83, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tilka darul akhirah naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ard wala fasadan wal 'aqibatu lil muttaqin. Akhirat atau surga tadi diperuntukkan bagi mereka-mereka yang tidak menginginkan kesombongan di muka bumi, ketinggian di muka bumi, dan tidak merusak. Dan akibat yang baik teruntuk bagi orang-orang yang takwa. Maka praktek yang pertama daripada alhamdulillahirabbil alamin, setiap orang merasakan dirinya tawaduk di hadapan orang lain. Disinilah Allah memperkenalkan dirinya, segala puji milik aku, kata Allah, karena aku adalah Rabbul Alamin. Awaluddin ma'rifatullah. Awal daripada din adalah mengenal Allah. Ma'rifatullah. Buat apa kita mengenal Allah? Untuk kita kenal, tak kenal maka tak cinta katanya. Supaya timbul mahabbah atau cinta kita kepada Allah. Buat apa kita cinta kepada Allah? Supaya timbul irodah, keinginan. Keinginan kita untuk apa? Untuk ibadah. Kalau kita berkeinginan untuk ibadah, apa hasil daripada ibadah? Saudaraku sekalian, hasil daripada ibadah adalah mutmainnah. Ketenangan, tranquility. Jadi kita tidak perlu meminum tranquilizer atau obat penenang. Itu seyogianya. Sekarang kalau kita tanya, aku sudah beribadah tapi tidak mendapatkan ketenangan dalam hati. Apa dasarnya? Itu perlu kita koreksi diri kita. Nanti kalau ada kesempatan insya Allah kan kita kemukakan kenapa ketenangan itu hilang, sirna daripada diri kita, saudara-saudara sekalian. Jadi kembali kita lihat bahwa kita harus tawaddu'. Praktek pertama. Jadi Allah memperkenalkan dirinya, segala puji milik aku, kata Allah, karena aku adalah Rabbul Alamin. Salah satu pengenalan atau mengenal Allah melalui Al-Asma'ul Husna. Ini saya lihat itu.
Di dalam surah 7, surah Al-A'raf ayat 180 dikatakan walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa zarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Dan Allah memiliki nama-nama yang baik. Berdoalah kamu atau gunakanlah itu untuk berdoa. Tinggalkan mereka yang menyalahgunakan Asmaul Husna itu. Nanti mereka akan mendapatkan apa-apa yang mereka perbuat. Jadi Asmaul Husna, saudara-saudara. Dari ayat yang pertama ini bisa kita lihat nanti. Tersimpul dua Asmaul Husna tersembunyi di sana. Allah itu alhamdu, kata Allah, karena aku segala puji milik aku, karena aku adalah Al-Hamid. Allah yang maha terpuji, dari kata hamindal, hamidah yahmadu, hamdan. Kemudian yang kedua adalah robba yarubu robban ar-rabbu, yang memelihara, mengurus, mengatur, mendidik, menjamin, menyempurnakan, membimbing, memberi rezeki. Berapa jumlah Asmaul Husna? Sebenarnya jumlah Asmaul Husna tidak terbatas, saudara-saudara. Sebab kata Allah di dalam surah Asy-Syura, surah 42 ayat 11, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Dia tidak sebanding dengan apapun juga, karena dia maha mendengar dan maha melihat. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita 99. Dari 99 ini tersembunyi di dalam Al-Fatihah 9. Kita lihat. Dari sini saja 2. Ar-Rahmanir Rahim, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Malik Yaumiddin, Al-Malik, Raja. Iyyaka na'budu, kepadamu kami mengabdi, Al-Ma'bud, Allah Maha yang patut disembah. Wa iyyaka nasta'in, Al-Musta'an, Allah tempat meminta. Ihdinas siratal mustaqim, Allah adalah Al-Hadi, yang maha memberi petunjuk. Suratul lazina an'amta alaihim, Al-Mun'im, Allah yang memberi kenikmatan. 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dari surah yang pertama tersembunyi 9 Asmaul Husna. Dalam surat terakhir, surat An-Nas, tersembunyi 3. Qul a'udzu birabbin nas, Rabb. Malikin nas, Al-Malik. Ilahin nas, Ilah, Al-Ma'bud. Al-Ma'bud ini sama dengan ilah. Maka la ma'buda illallah, tidak ada yang disembah kecuali Allah. Tidak ada sesembahan kecuali Allah. Seyogianya diterjemahkan gitu. La ilaha illallah juga berarti tidak ada sesembahan kecuali Allah. Bukan tidak ada Tuhan melainkan Tuhan. Saya sendiri kader itu, arti itu. Jadi kita lihat di sini 3, Ar-Rabb, Al-Malik, Ilah. Dari 3 ini, saudara-saudaraku sekalian, yang paling pokok adalah Ar-Rabbu. Bagaimana kita bisa tahu? Kita lihat tadi. Surah 1 ayat 1. Alhamdulillahirabbil alamin. Surah 114 yang terakhir ayat 1. Qul a'udzu birabbin nas. Alhamdulillahi rabbil alamin. Di sini 114 ayat 1 awalnya qul a'udzu birabbin nas. Al-A'raf 172. Surah 7 ayat 172 berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa iz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum. Bukankah aku ini Rabbu kamu, kata Allah. Rabb lagi. Qalu bala syahidna. Mereka menjawab, benar kami menyaksikan. Antaqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Agar kalian pada hari kiamat tidak lalai
Ghafil itu dari kata ghafala, yaghful. Akhirnya ghaflah. Lalai. Orang Arab bilang ana, aneh. Orang Arab sini bilang ana, aneh. Ghaflah, gaple. Jadi orang yang main gaple itu lalai sebenarnya saudara-saudara. Ya, lawan daripada zikrullah, zikir. Lawannya ghaflah itu zikir. Ngabisin waktu istilahnya, lalai. Bukan saya larang, artinya lebih baik kita jauh-jauhin lah gitu. Jangan sering kalau bisa. Jadi pada awal pertama kita berada di dalam perut ibu kita sebelum lahir, itu Allah sudah memintakan sumpah kepada kita. Akuilah bahwa aku adalah Rabbu kamu. Allah nggak mengatakan kata akuilah bahwa aku adalah ilah kamu. Aku adalah malik kamu. Aku adalah an-nasir. Aku adalah al-hadi. Nah, aku adalah ar-rabbu. Pada awal, pada kita lihat pada 41 ayat 30. Al-Fusilat, surah Fusilat ayat 30. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya mereka yang mengatakan bahwa Allah adalah Rabbu mereka, enggak yang lain. Cuman cukup mengakui Allah adalah Rabbu mereka, Rabb. Kemudian dia teguh pendirian istiqomah, maka kata Allah, tatanazzalu alaihimul malaikah. Malaikat akan berdatangan kepadanya dan menghibur, alla takhafu wa la tahzanu. Jangan kamu takut. Dari kata khaufun. Wala tahzanu, jangan kamu sedih, huznun, takut dan sedih. Fear and grief istilah. Inilah, kalau ada dua hal ini saudara-saudara, maka ketenangan kan tidak ada. Jadi malaikat menghibur dia supaya timbul rasa mutmainnah tadi. Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa sedih. Alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan hiburlah mereka dengan ganjaran surga yang dijanjikan. Cukup mengakui Allah adalah Rabb. Surah 6 ayat 162, Al-An'am ayat 162. Anda hafal, cuman barangkali nomor ayat nggak hafal. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku karena Rabbul alamin. Tidak karena yang lain. Rabb, cukup Rabb. Begitu saudara-saudaraku sekalian, kita lihat semuanya Rabb. Motivasi cukup dengan Rabb. Ketika Anda sholat, kita berdiri. Setelah kita membaca doa iftitah, kita membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabb. Allahu Akbar. Subhanah. Rabb. Sami Allahu liman hamidah. Rabb. Allahu Akbar, sujud. Subhana. Rabb. Duduk. Rabbil firli. Berapa kali kita membaca Rabb? Jadi Allah Rabb. Jadi Rabb ini artinya seluruh asmaul husna tersimpul di dalam kalimat Rabbu. Memelihara, mengurus, mengatur, mendidik, menjamin, menyempurnakan, membimbing, memberi rezeki, memberi petunjuk, segalanya. Itulah Allah. Percayakah kita bahwa Allah adalah Rabb?
Pada tahun 1965, sebelum G30 SPKI, di daerah Boyolali dan Solo Tigo, ada sandiwara PKI yang judulnya Matine Gusti Allah. Mungkin kita jengkel, mungkin kita kesel, mungkin kita ketawa. Tapi tanpa kita sadari kadang-kadang konsepsi kita, persepsi kita tentang Allah hampir sama dengan mereka. Kadang-kadang demikian. Inilah yang perlu kita sadari. Apa iya konsepsi kita tidak sama? Supir bus Metro Mini, cepat di jalan. Tanya sama dia, kenapa Bapak mau cepat-cepat gitu? Kalau nggak cepat, saya nggak dapat setoran. Kalau setoran kagak dapat, apa yang terjadi? Ya saya nggak bisa bayar setoran, berarti saya nggak dapat makan. Berarti yang kasih makan adalah setoran. Padahal belum tentu dia dengan cepat itu setoran lebih banyak daripada yang lambat. Kadang-kadang dia lambat, dia pelan, dia berhenti di gang, dan dari gang keluar 6 orang. Padahal dia lambat, dia cepat, dapat 1 orang di sana. Belum tentu, saudara-saudara. Jadi konsepsi kita kadang-kadang kita perlu benarkan. Ada seorang yang di swasta diperhentikan, di PHK-kan, menangis di depan direktur. Pak Direktur, jangan berhentikan saya, Pak. Jangan di PHK-kan saya. Kalau Bapak PHK-kan saya, dari mana saya dapat makan, Pak? Kenapa memang? Sebab keluarga kami adalah keluarga yang miskin, anak saya banyak dan saya banyak tanggungan sekali. Nggak mungkin saya bisa makan, Pak. Dia tidak pernah baca Al-Quran, saudara-saudara, surah An-Nam ayat 151. Apa kata Allah? Nahnu narzukukum wa iyahum. Kami yang memberi makan kalian dan juga anak kalian. Ini perlu diperhatikan, saudara-saudara. Jadi berarti kadang-kadang konsepsi kita tentang Allah nyeleweng gitu. Maka persis kata Allah dalam surah 22, surah Hajj ayat 74. Ma qadarullaha haqqa qadrihi innallaha laqawiyyun aziz. Mereka tidak mengenal Allah dengan sebenar-benarnya kenal. Padahal Allah itu benar-benar kuat dan perkasa. Jadi Allah memperkenalkan dirinya, akulah segala puji. Aku adalah Al-Hamid. Akulah yang memiliki puji, yang berhak dipuji. Karena aku adalah Ar-Rabbu, yang memelihara. Memelihara, mengurus, mengatur, mendidik, menjamin, menyempurnakan, memberi rezeki, memberi petunjuk, dan segalanya. Apa artinya puji ini? Kita lihat, akulah kata Allah yang punya prestis. Prestis, nama baik. Karena yang terpuji kan yang punya nama baik kan? Al-Hamid. Kenapa aku punya prestise? Kata Allah, karena aku memelihara, mengurus, mengatur, mendidik, menjamin, menyempurnakan. Karena aku punya prestasi. Kata Allah, aku punya prestise karena aku punya prestasi. Jangan main-main kamu. Hadis Rasulullah mengatakan, takhallaqu bi akhlaqillah illal mutakabbir. Berakhlaklah kalian sebagaimana akhlaknya Allah, kecuali sombong. Kalau Allah adalah ghani, maha kaya, jadilah kaya, silakan. Boleh saja. Kalau Allah adalah Rahman, pengasih, jadilah pengasih, silakan. Kalau Allah adalah Al-Qawi, maha kuat, silakan jadi orang kuat. Tapi kalau Allah mengatakan, akulah Al-Mutakabbir yang paling sombong, stop. Sebab itu hak aku sendiri. Jadi kata Allah, aku adalah punya prestise karena punya prestasi. Karena itu kita harus berakhlak sebagaimana akhlak Allah tadi. Maka engkau pun kata Allah, hendaklah punya prestasi. Maka praktek yang kedua adalah orang yang pernah membaca Alhamdulillahirrahmanirrahim,
rajin, saudara-saudara. Orang yang malas tidak pernah membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Sebab biasanya orang-orang kita ini, saudara-saudara, kita punya sifat ini adalah etos kerja kita orang muslim kadang-kadang tidak sebagaimana etos kerja orang lain. Malas, saudara-saudara, kebanyakan. Padahal di sini praktek daripada Alhamdulillahirabbil alamin adalah rajinlah. Di dalam salah satu hadis qudsi dikatakan, ketika engkau tidur, tengok siapa yang menumbuhkan pohon-pohonan, aku bekerja. Begitu kira-kira artinya bahwa prestasi, akulah prestasi. Kemanapun kau arahkan pandanganmu, prestasiku kan kau lihat, kata Allah. Jadi yang kedua, sesudah tawaduk tadi, yang kedua, praktek daripada orang Islam adalah rajin. Rajin. Malas berarti alhamdulillahirabbil alamin kurang pas, saudara-saudara. Inilah yang perlu kita ketahui. Karena itu Allah mengatakan segala puji milik aku. Segala prestise milik aku karena aku punya prestasi. Engkau pun seyogianya punya prestasi. Kata Allah, kau mau tahu lihat bagaimana prestasiku? Baik, kata Allah. Surah Al-Kahf ayat 6. Afalam yanzuru ila samai fawqahum kaifa banainaha wa zayyannaha wa ma laha min furuj. Tidakkah mereka memperhatikan langit, betapa kami ciptakan dan kami hiasi, takkan mereka dapati kekurangan daripadanya. Lihat langit, kata Allah, lihat prestasiku di langit. Andai kata Anda dan saya, kita pada waktu malam yang cerah tidak berawan, melihat ke langit, saudara-saudara. Perhatikan, ada satu bintang yang sendirian, sekitarnya kosong. Dengan mata telanjang kita tidak bisa lihat, kecuali bintang yang sendirian ini. Ternyata setelah kita lihat dengan teropong yang paling sederhana, yaitu Galileo. Ternyata yang kita sangka kosong tadi, oleh teropong Galileo kelihatan beribu-ribu bintang di sini. Kemudian kita gunakan teropong Galileo. Dengan teropong Galileo kita lihat satu bintang saja. Sekitarnya kosong, tidak bisa dilihat oleh Galileo. Ternyata setelah kita gunakan teropong Boscha di Lembang, ternyata yang disangka kosong oleh Galileo ini ribuan lagi bintang di sini di belakangnya. Kemudian kita lihat dengan teropong Boscha satu lagi, bintang sendirian. Oleh teropong Boscha sekitarnya tidak kelihatan apa-apa. Tapi setelah kita lihat dengan teropong Lick dari Mount Wilson, California, ternyata yang kita sangka kosong ini ribuan lagi di sini. Oleh Boscha tidak kelihatan. Kemudian dengan teropong Lick kita gunakan, di sini kita lihat satu bintang sendirian. Dan kita gunakan di sini kemudian teropong Mount Palomar, juga dari California. Ternyata yang tidak bisa dilihat oleh teropong Lick di sini, dengan teropong Mount Palomar, ribuan lagi bintang demi bintang. Sampai di sini kita berhenti, saudara-saudara. Kenapa? Karena teropong teleskop Mount Palomar adalah teleskop yang paling besar di dunia. Garis tengahnya 5 meter. Dan sekarang Mount Palomar telah membuat teropong yang 10 meter garis tengahnya. Dan menurut teropong Mount Palomar, satu galaksi gugusan bintang gemintang berjumlah 100 miliar. Bintang gemintang, satu galaksi. Galaksinya menurut Mount Palomar juga 100 miliar. Palomar juga 100 miliar. Palomar juga 100 miliar. Palomar juga 100 miliar. Palomar juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira amma ba'd.
Saudara-saudaraku sekalian, kita sudah sampai kepada kalimat yang Malik Yaumiddin kalau tidak salah. Malik Yaumiddin, Allah adalah Raja pada hari akhir. Juga bisa disebut Malik Yaumiddin, Allah adalah pemilik pada hari akhir. Dan kita hari ini kita coba untuk meneruskan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu kami mengabdi dan kepadamu kami meminta. Untuk itu kita harus melihat dari seluruh dinul Islam dulu. Kita perlu tahu bahwa dinul Islam, orang seringkali menerjemahkan menjadi agama Islam. Padahal dinul Islam itu bukan sekedar agama. Tapi dinul Islam, sebagaimana seorang orientalis yang bernama H.R. Gibb mengakui, bahwa Islam is not merely a religion, but it is a complete way of life. Islam bukan sekedar agama katanya, tapi dia merupakan satu pola hidup yang lengkap, a complete system, satu sistem yang lengkap. Islam menceritakan sesuatu yang sekecil-kecilnya, diantaranya umpamanya bagaimana cara menggunting kuku, bagaimana cara dengan makan dengan tangan kanan, nggak boleh tangan kiri. Begitu diterangkan, sampai yang sekecil-kecil dan sampai yang sebesar-besarnya bagaimana hubungan internasional. Nah, karena luasnya itulah, saudara-saudaraku sekalian, kita perlu melihat inti daripada dinul Islam. Apa sebenarnya dinul Islam itu intinya? Karena dia merupakan pola hidup yang lengkap atau sistem yang lengkap. Biasa orang berbicara tentang dinul Islam, berbicara tentang ustadz, mubaligh, kiai, ulama. Padahal pola berpikir seperti itu kurang tepat. Berbicara tentang dinul Islam, tepat sebagaimana Rasul memesankan pada saat beliau akan meninggalkan kita pada Haji Wada. Beliau berpidato dan isinya diantaranya adalah taraktu fikum amroini lan tadillu ma in tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnatan nabiyhi. Telah kutinggalkan pada kalian dua hal yang apabila kalian berpegang pada keduanya kalian tidak akan sesat. Itulah Al-Quran dan Sunnah Rasul. Jadi setelah Rasulullah berangkat meninggalkan kita, kita diminta oleh Rasulullah untuk berpegang pada Al-Quran dan Sunnah Rasul. Al-Quran strip As-Sunnah. Ini kita dapati juga di dalam surah 33 ayat 36 atau surah Al-Ahzab ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakunu lahumul khiyarah min amrihim. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Kata Allah, tidak pantas bagi seorang beriman, baik dia laki-laki ataupun perempuan, kalau sesuatu telah ditetapkan di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul, bagi mereka enggak ada lagi pilihan lain. Barang siapa yang memilih selain daripada itu dianggap berdurhaka kepada Allah. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Dianggap sesat yang nyata. Jadi kalau Allah dan Rasul telah menetapkan bahwa warisan laki-laki 2 kali warisan perempuan, itu enggak ada pilihan lain, saudara-saudara. Siapapun yang mengatakan gitu dianggap sesat, siapapun saya katakan. Sebab Al-Quran mengatakan demikian. 24:51 Surah An-Nur ayat 51. Innama kana qaulal mu'minin idza du'u ilallahi wa rasulih liyahkumu bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Di sana dikatakan hanya saja bahwa perkataan orang beriman apabila diajak untuk menegakkan hukum Allah dan hukum Rasul, jawabannya cuma kami dengar, kami taat. We hear and we obey. Mereka itulah yang bakal sesat. Enggak ada istilahnya tapinya. Kami dengar tapinya. Enggak ada, saudara-saudara. Kami dengar, kami taat. Tidak ada tapinya. Kalau kita tapinya, itu orang Padang bilang berado di tapinyo. Di tepian, di pinggiran artinya dia berada. Ya, jadi enggak tepat itu. Nah, sekarang kita lihat Al-Quran dan Sunnah Rasul. Sekarang kita peras lagi. Ini digunakan yaitu metode deduktif, ya, deductive method. Mencari dari sesuatu yang luas kepada sesuatu yang kecil. Jadi Al-Quran dan Sunnah Rasul kita peras lagi, tinggal Al-Quran saja. Surah Al-Hijr ayat 9. Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah, kata Allah, yang menurunkan Al-Quran itu,
dan kami pula yang memeliharanya. Jadi Allah mengatakan gitu. Kami, kata Allah, yang menurunkan Al-Quran, kami pula yang memeliharanya. Kalau gitu kita tinggalkan saja as-sunnah. Nggak bisa, saudara-saudara. Nggak bisa kita meninggalkan as-sunnah. Kalau kita meninggalkan sunnah atau hadis tadi, berarti kita golongan yang menolak pada hadis. Kenapa tidak boleh? Sebab surah An-Nisa ayat 80 dikatakan, Mayyuti'ir Rasul faqad ata'allah. Barang siapa yang taat kepada Rasul, sama saja taat kepada Allah artinya. Ini maksudnya apa? Artinya di dalam Al-Quran ada perintah untuk tetap taat kepada as-sunnah. Ya? Dalam surah Al-Hasyr ayat 7, akhir ayat berbunyi, wa ma atakumur rasul fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja yang disuruh oleh Rasul pegang, apabila apa yang dilarang tinggalkan. Jadi jelas di dalam Al-Quran telah diterangkan oleh Allah bahwa kita harus taat kepada Rasul, dan ketaatan kepada Rasul atau ketaatan kepada hadis sama juga berarti taat kepada Al-Quran, kepada Allah. Ya. Nah, dengan demikian kita lihat sekarang apa benar Al-Quran itu terpelihara, saudara-saudara sekalian. Seorang Mesir namanya Khalid Rashad, warga negara Amerika. Seorang Pakistan namanya Ahmad Didat, warga negara South Africa. Keduanya mengkomputerisasikan Al-Quran. Ternyata setelah mereka mengkomputerisasikan Al-Quran dalam tempat yang sama, berjauhan, mereka mempunyai satu kesimpulan yang sama, bahwa Al-Quran itu perkalian 19, sebagaimana terdapat di dalam surah 74 ayat 30. Di sana dikatakan, alaiha tis'ata asyar, bahwa atas ayat Al-Quran ada 19. Apanya yang 19? Kita lihat. Setiap surah Al-Quran kecuali surah 9 dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, ba, sin, mim, alif, lam, lam, ha, alif, lam, ro, ha, mim, nun. Jadi di sini Bismillah ar-Rahman, alif, lam, ro, ha, ya, mim, ar-Rahim. Jumlah Bismillahirrahmanirrahim ada 19. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 19 ya. Jumlahnya 19. Kemudian saudara-saudara, dari sini dimulai 19. Surah Al-Quran jumlahnya 114. Sama dengan 19 kali 6. Ini coincidence kita bilang, kebetulan. Kemudian kita lihat, setiap surah dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, kecuali surah 9. Kalau surah ada 114, satu tidak dimulai dengan Bismillah, berarti Bismillahirrahmanirrahim 113. Berarti dia tidak perkalian 19. Kenapa? Karena surah 9 tidak dimulai dengan Bismillah. Nah, sekarang kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Setelah kita hitung surah 9 sampai ditambah 19, jadi plus 19 surah, ternyata kita dapati surah 27. Ternyata dalam surah 27 ayat 30 terdapat satu ayat yang berbunyi innahu min Sulaiman innahu bismillahirrahmanirrahim. Jadi berarti ada Bismillahirrahmanirrahim lagi di ayat ini. Jadi berarti plus 1 sama dengan 114, berarti 19 kali 6. Ya. 2 kali, masih kebetulan. Kemudian kita lihat surah Al-Alaq, surah yang pertama turun, itu surah 96. Kenapa tidak di nomor 1? Karena dia nomor 96. Kenapa? Kita hitung sekarang. 1, ya, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ternyata surah 96 adalah 19 surah dari bawah. Sebab ini yang terakhir surah 114. Jadi surah 96, surah yang pertama turun adalah 19 surah dari bawah. 19 lagi. 3 kali, sudah masih kebetulan lah. Surah 96 itu terdapat di dalam surah 96 itu 19 ayat. Kebetulan masih. 19 dibalik 91, ini bukan SD-SB saudara-saudara. 91 itu surah Asy-Syams. Kalimatnya berbunyi wasyamsi waduhaha wal kamari idza talaha wan nahari idza jallaha
Jumlah hak ini 19. Hak yang pakai alif 19. Termasuk wan nahari, haknya nih dihitung. Jadi 19 jumlahnya. Udah 6 kali. Kemudian kita lihat bahwa banyak sekali surah kalimat Allah di dalam Al-Quran. Itu jumlahnya 2698. Kalimat Allah saja. Kata-kata Allah nih, kata Allah ini 2698 atau 19 kali 142. Kata Ar-Rahman jumlahnya 57 sama dengan 19 kali 3. Ar-Rahim adalah 114 sama dengan 19 kali 6. Semuanya perkalian 19 ini udah banyak sekali kan, lebih daripada setiga. Nah, kita teruskan. Banyak surah yang dimulai dengan huruf-huruf saja, alif, lam, mim, Yasin, Toha. Nah, kata-kata tadi, huruf-huruf tadi disebut al-muqatta'ah. Al-muqatta'ah, huruf-huruf potongan dalam bahasa Arab. Setiap surah yang dimulai dengan al-muqatta'ah, kita lihat umpamanya surah 19, surah Maryam. Surah Maryam berbunyi kaf, ha, ya, ain, sod, gitu kan. Ternyata di dalam surah 19, surah Maryam, huruf kaf ditambah huruf ha, ditambah huruf ya, ditambah huruf ain, ditambah huruf sod, jumlahnya mesti perkalian 19, 798 atau 19 kali 42. Surah 68, surah Al-Qalam, dimulai kalimatnya dengan nun, satu saja itu. Ternyata di dalam surah Al-Qalam, huruf nun jumlahnya 133 atau 19 kali 7. Dalam surah 36, surah Yasin, ternyata dalam surah 36 surah Yasin, huruf ya ditambah huruf sin di dalam surah Yasin jumlahnya 285 sama dengan 19 kali 15. Dalam surah 20, surah Toha, ternyata di dalam surah Toha, surah 20 ini huruf to ditambah huruf ha jumlahnya 342 sama dengan 19 kali 18. Dalam surah 42, surah Asyura, ada dua bunyinya kepalanya. Ha, mim, ain, sin, qaf, gitu bunyinya. Ternyata huruf ha ditambah huruf mim dalam surah 42 ini adalah 2166 atau 19 kali 114. Ain ditambah sin ditambah qaf jumlahnya 209 sama dengan 19 kali 11. Surah Ar-Ra'd, surah 13, itu berbunyi alif, lam, mim, ro. Huruf alif ditambah lam, tambah mim, tambah ro. Di dalam surah Ar-Ra'd berjumlah 1501 atau 19 kali 79. Dalam surah 50, surah Qaf, dimulai dengan Qaf. Ternyata huruf Qaf jumlahnya 57 sama dengan 19 kali 3. Ini lebih daripada 10, ini bukan kebetulan saudara-saudara. Jadi begitulah semuanya perkalian 19. Dan ada lagi satu keanehan. Di dalam ayat Al-Quran ini, apabila suatu kata berlawanan secara kontradiktif, katakanlah al-hayah, kehidupan, al-hayah, lawannya al-maut, kehidupan lawannya mati. Ini jumlahnya masing-masing, al-hayah jumlahnya 145, al-maut jumlahnya 145. Al-harru itu lawannya, al-haru artinya panas, al-bardu, dingin, moya barid, air dingin artinya. Ini masing-masing al-har jumlahnya 4, al-bardu juga jumlahnya 4. Ad-dunya, dunia di dalam kalimat Al-Quran lawannya tentu al-akhirah. Ternyata surah jumlah kalimat dunia, kata dunia dengan kalimat kata-kata akhirah jumlahnya masing-masing 115, sama. Al-malaikah, malaikat jumlahnya sama dengan asyaitan. Kata-katanya di sana yaitu masing-masing 88. Jadi beginilah saudara-saudara, bahwa Al-Quran ini memang datang dari Allah. Tak bisa enggak itu. Karena di sini bukan kebetulan lagi ini. Kita kalau disuruh ngarang perkalian-perkalian begitu pusing kita. Ya. Jadi dengan demikian kita lihat sekarang. Al-Quran kita peras lagi. Apa intinya Al-Quran? Al-Fatihah. Surah 15 ayat 87. Surah Al-Hijr ayat 87. Walaqad atainaka sab'am minal masani wal Qur'anal azim. Dan benar-benar telah kami berikan kepadamu 7 ayat yang diulang-ulang dan Al-Quran yang besar. Jadi 7 ayat adalah kecil sekali, sedikit sekali. Dan Al-Quran yang besar. Artinya 7 ayat ini yang diulang-ulang adalah Al-Fatihah. Kalau kita sholat duhur tadi 4 rakaat berarti 4 kali membaca Al-Fatihah. Coba. Jadi berarti
ayat yang 7 ayat ini inti daripada ayat yang ayat ini. Maka Al-Fatihah disebut Ummul Quran. Ummul Quran. Artinya apa? Ibunya Quran yang melahirkan anak-anaknya. Jadi inti daripada Al-Quran adalah Al-Fatihah. Begitu pentingnya Al-Fatihah sampai dikatakan la sholata liman lam yaqra' bi ummil Quran. Tidak ada sholat bagi mereka yang tidak membaca Ummul Quran. Sekarang kita Al-Fatihah kita peras lagi. Ini terdapat dalam hadis qudsi. Allah berfirman, bedanya hadis qudsi dengan Al-Quran, saudara-saudara. Hadis qudsi adalah firman Allah. Hadis qudsi dari kata kudus, Al-Qudsi, Al-Qudsi, Al-Qudsi. Hadisul Quds. Jadi hadisul Qudsi adalah hadis yang suci. Sebab dia firman Allah, tapi redaksinya adalah redaksi Rasulullah. Bedanya Al-Quran itu firman Allah, redaksinya Allah. Itu berbedanya hadis qudsi ya, salah satu perbedaannya. Nah, bunyi salah satu hadis qudsi berbunyi, ya ibna Adam, wahai anak Adam, qad anzaltu alaikum sab'a ayat, telah kuturunkan kepadamu 7 ayat. Salasun li, 3 untukku, wa salasun laka, dan 3 untukmu, wa wahidun baini wa bainaka, dan 1 untuk kita berdua. Jadi 3 ayat apa itu? Fa ammal lati li, adapun yang untukku, kata Allah, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, malik yaumiddin. Ini untukku. Fa ammal lati li, fa ammal lati baini wa bainaka, adapun yang untukku dan untuk kita berdua adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi minkal ibadah wa alayyal aun. Untuk kita berdua di sini iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini untuk kita berdua. Artinya ini untuk Allah, ini untuk manusia, untuk kita. Fa ammalati laka, adapun yang untuk engkau, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kita lihat, ini ayat 1, ini ayat 2, ini ayat 3, ini ayat 4, bagi 2, 4A, 4B, 5, 6, 7. Jadi untuk Allah ini dan ini artinya. Untuk manusia ini. Minkal ibadah wa alayyal aun. Aku berhak untuk diibadati dan engkau berhak meminta. Jadi inti Al-Fatihah ternyata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, tadi yang makanya saya mulai daripada dinul Islam karena ingin menguraikan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa iyyaka na'budu artinya? Kepadamu kami mengabdi. Jadi pengabdian. Atau kepadamu kami menyembah, penyembahan. Apa iyyaka nasta'in artinya? Dan kepadamu kami meminta atau bermohon, permohonan. Jadi ternyata inti daripada dinul Islam adalah pengabdian dan permohonan. Supaya lebih gampang karena penyembahan dan permohonan. Supaya lebih gampang karena penyembahan biasanya kita bayangkan menyembah orang sujud, orang ruku. Jadi kita perluas di sini pengabdian. Kita ganti. Kenapa kita bermohon? Karena kita butuh. Jadi kebutuhan. Tadi kita tahu bahwa dinul Islam adalah pola hidup, a complete way of life. Satu pola hidup yang lengkap, pola hidup. Jadi karena ini pola hidup, maka persoalan hidup adalah persoalan pengabdian dan kebutuhan. Di sini kita perlu tahu. Karena dinul Islam adalah pola hidup, maka persoalan atau problema hidup cuma 2. Pengabdian dan kebutuhan. Cuman itu. Jadi yang Anda persoalkan setiap hari, apapun persoalannya cuma 2. Pengabdian dan kebutuhan. Kepada siapa kita mengabdi, mengapa kita mengabdi, bagaimana cara kita mengabdi. Itu cuma 2. Dan apa yang kita butuhkan dalam hidup ini. Semua biar orang kafir juga gitu, pengabdian dan kebutuhan. Dia orang kafir pun punya kebutuhan, tapi kepada siapa dia mengabdi? Barangkali dia mengabdi kepada raja, barangkali dia mengabdi kepada uang kedudukannya, barangkali dia mengabdi kepada istrinya, mengabdi kepada istrinya, mengabdi kepada istrinya. Pada hari ini saya coba untuk mengungkap pola hidup seorang muslim. Kita mesti tahu apa yang kita sasar dalam hidup ini, yang kita cari yang paling pokok. Kita sudah belajar pada waktu pelajaran yang lalu bahwa yang kita cari di dalam kehidupan kita ini adalah
surah 28 ayat 77, Al-Qasas ayat 77. Bunyi Al-Qasas itu berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wa la tansan nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Kata Allah, carilah apa yang dikaruniakan kepadamu, yaitu akhirat. Namun jangan kau lupakan nasibmu di dunia. Tugasmu di dunia ini, kata Allah, wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Larangannya, wala tabghil fasada fil ard. Jangan kau merusak di muka bumi. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Allah tidak senang kepada orang yang merusak. Jadi dari ayat tadi kita bisa tahu bahwa yang kita cari dalam kehidupan kita adalah akhirat, tanpa kita lupakan dunia. Maka saya buat satu rumus, inilah yang kita cari, akhirat tanpa melupakan dunia. Maka saya tempatkan A di sini di atas, dunia itu di bawah. Jadi yang pertama ini, yang kedua ini. Sekarang kita tanya, mana nilai yang lebih besar antara akhirat dengan dunia? Surah 9 ayat 38, Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu ma lakum idza qila lakum infiru fi sabilillah athaqaltum ilal ard araditum bil hayati dunya minal akhirah wa mal hayatu dunya fil akhirah illa qalil. Wahai orang beriman, kata Allah, mengapa tiap kali apabila diajak untuk berjihad fi sabilillah rasa-rasanya berat sekali kakimu melangkah? Apakah kamu sudah begitu senang terhadap kehidupan dunia ini dibanding akhirat? Ketahuilah bahwa kehidupan dunia dibanding akhirat, dunia itu kecil sekali. Jadi akhirat banding dunia, akhirat itu lebih besar. Begitulah kira-kira. Jadi inilah yang kita cari. Nanti kita lihat apa akhirat dan apa dunia. Tapi untuk sementara kita lihat dulu, kalau kita sudah tahu apa yang kita cari, akhirat yang utama. Jangan lupakan dunia tapi. Jadi bukan berarti kita cari akhirat sehingga dunia kita terlantar, tidak bisa itu. Ayat tadi mengatakan wala tansa nasibaka minad dunya, namun jangan kau lupakan nasibmu di dunia. Nah, kalau kita sudah tahu kita punya sasaran yaitu akhirat tanpa melupakan dunia, bagaimana cara kita mencapainya? Itu yang jadi pokok. Nah, saudara-saudara, kita lihat di dalam surah 17 ayat 36. Surah Al-Isra ayat 36. Di situ dikatakan wala takfu ma laisa laka bihi ilmun innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah kamu ikuti segala sesuatu yang tidak punya dasar ilmu. Sesungguhnya pendengaranmu, penglihatanmu, pemikiranmu dan perasaanmu diminta pertanggungan jawab. Innas sam'a wal basara al basara wal fuada al fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semuanya diminta pertanggungan jawab. Apa as-sam? Adalah pendengaran. Apa al-basara? Penglihatan. Nah, sampai di sini kita klop. Tapi kalau Anda baca terjemahan Al-Qur'an, al-fuada ini diterjemahkan sebagai hati, padahal tidak. Salah itu. Al-fuad itu berarti pemikiran plus perasaan. Kenapa digabung? Sebab orang tidak bisa berpikir tanpa merasakan dan tidak merasa. Kita lihat di dalam film-film umpamanya di TV orang barat itu, cerita orang barat itu, dia habis berpukul-pukulan, seakan-akan gak punya rasa, salaman lagi ketawa-tawa. Kita gak bisa kan begitu? Habis pukul-pukulan barangkali 2-3 tahun baru bisa nanya. Dia kayaknya gak punya perasaan. Apakah orang barat tidak punya perasaan? Gitu, ya. Kemudian kita lihat bagaimana kebudayaan Jawa, ya. Kebudayaan Jawa itu sedemikian rupa kok main perasaan saja. Sehingga seolah-olah orang Jawa itu nggak punya pikiran. Apa iya orang Jawa tidak punya pemikiran? Nggak bisa. Cuma kadarnya barangkali berbeda. Nah, karena itu kata Allah, sesungguhnya pendengaranmu, penglihatanmu, pemikiran dan perasaanmu diminta pertanggungan jawab. Jangan main-main kamu. Jadi apa artinya di sini saudara-saudara? Di sini disebutkan jangan taklid buta. Taklid buta itu ikut-ikutan, turut munding gitu ya.
ikut-ikutan saja gitu. Itu nggak boleh kita, ya. Jangan taklid buta. Islam melarang, ya kalau si fulan kalau yang bicara tentu mesti benarnya. Nggak bisa itu. Yang benar cuma Allah dan Rasul, titik. Adapun seorang yang sebagai sekalipun kiai atau ustadz atau mubaligh itu bisa punya kesalahan terlalu banyak. Ya, jadi jangan jadi patokan, sebab yang jadi patokan kita adalah Allah dan Rasul atau Quran dan Sunnah Rasul. Di samping jangan taklid buta, kata Allah, bukan cuma jangan taklid buta. Islam itu 2 ayat 40. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum. Wa la takunu awwala kafirin bih. Di situ dikatakan, wa la tashtaru bi ayati tsamanan qalila wa iyya farhabun. Berimanlah kalian, kata Allah, wa aminu bima anzaltu, atas apa-apa yang aku turunkan. Musaddiqan, membenarkan. Di situ diterjemahkan membenarkan, padahal kurang pas, saudara-saudara. Ya, jadi membenarkan apa yang ada pada kalian. Jadi kalau orang Nasoro datang kepada kita, lihat ayat Quran ada bilang bahwa percayalah atas apa yang diturunkan kepadamu, yaitu yang membenarkan ada yang ada pada kami. Jadi artinya Al-Quran membenarkan apa yang ada pada orang Nasara dan orang Yahudi. Kalau begitu berarti Al-Quran ada membenarkan kami nggak pernah membenarkan Al-Quran. Jadi pakai yang kami saja. Bisa dipahami nggak? Kesalahannya itu pemikiran. Nanti sebagai bukti bagi mereka, ini lihat membenarkan. Quran membenarkan apa yang pada kami. Jadi kalimat itu jangan disebutkan membenarkan. Memang dalam bahasa Indonesia susah, saudara-saudara. Membetulkan. Meskipun benar sama betul sama. Ya kan? Misalnya gini. Kalau saya salah, tolong benarkan atau betulkan. Padahal benar dan betul sama tuh kan. Kalau saya salah, tolong betulkan. Jadi di situ dikatakan, berimanlah kalian terhadap apa yang diturunkan kepadamu dan yang membenarkan apa-apa yang pada kalian, pada orang Yahudi, yaitu Nasara dan Yahudi. Kalau kita katakan membenarkan, kurang tepat, membetulkan. Sebab saya katakan tadi, kalau saya salah, tolong betulkan, bukan dibenarkan. Kita karena sering salah, maka seringkali orang-orang pemimpin-pemimpin kita yang salah, kita benarkan terus. Ya, kita tidak betulkan, kita benarkan. Salah itu. Ya, harus dibetulkan. Ya. Maka di situ dikatakan jangan taklid. Kemudian dikatakan wala takunu awwala kafirin bih. Sayang Anda enggak ada yang bawa terjemah Quran. Kalau ada yang bawa terjemah Quran bisa Anda cek. Sebab maka saya anjurkan supaya pengajian kita ini pada bawa. Paling tidak disediakan di sini supaya bisa lihat kita apa iya omongan saya benar atau tidak. Ya jangan saya ngacaprak jadi ngomong sendirian gitu, enggak ada. Nah, jadi kalau kita lihat kan enak ya. Wala takunu awwala kafirin bih. Jangan kamu menjadi orang yang pertama-tama kafir. Kalau begitu berarti yang kedua boleh. Kalau yang pertama jangan kamu menjadi orang yang pertama-tama kafir. Kalau yang kedua boleh enggak? Kan gitu jadi pertanyaan. Ya kan ayat itu begitu bunyinya diterjemahkan. Padahal salah. Wala takunu awwala kafirin bih. Janganlah kamu menjadi belum apa-apa sudah kafir. Artinya a priori. Jadi taklid buta jangan, a priori jangan. A priori artinya belum apa-apa sudah menilai. Maka Ali bin Abi Thalib mengatakan, unzur ila maqala wa la tanzur ila mangqala. Perhatikanlah apa yang dibicarakan, jangan memperhatikan siapa yang berbicara. Bisa jadi ustadz bohong, tapi orang pemabuk barangkali bisa benar. Di situ kita lihat inti isinya yang jadi pokok persoalan. Jadi jangan a priori, jangan taklid. Islam berdiri di tengah. Kita nggak boleh taklid buta kepada siapa saja dan jangan a priori sebab Islam. Al-Baqarah 143 ini di sini ya. Jadi di sini 143 di tengah itu Al-Baqarah 143. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kami jadikan umat Islam itu umat pertengahan. Jadi tidak taklid buta, tidak a priori, tapi di tengah-tengah. Coba kita lihat sekarang. Orang Yahudi, menurut agama Yahudi, kalau perempuan menstruasi, saudara-saudara, itu 1 minggu tidak boleh keluar kamar. Dia disembunyikan di kamar tertentu yang khusus untuk orang mens.
Dan kita nggak boleh nyinggung dia, kesenggol begitu, itu bukan sekadar batal, tapi mandi 7 kali. Jadi bukan mandi 7 kali, itu mandi 7 kali berarti habis mandi sekat sama handuk, mandi lagi sekat sama handuk, sampai 7 kali. Begitu dianggapnya berat orang yang mens itu, orang Yahudi. Orang Nasara nggak ada merah, nggak ada hijau, nggak ada lampu merah, nggak perlu, nggak jadi persoalan, nggak ada peraturan bagi dia. Kalau kita di tengah-tengah, ya, di tengah-tengah, masuk jangan, cium boleh, peluk boleh, liwat jangan. Di tengah di situ tuh Islam, ya, manis sekali berada, ya. Jadi pertengahan selalu dia. Orang Yahudi menganggap Isa Al-Masih anak jadah, serot di bawah, dijatuhkan. Orang Nasara menganggap Isa adalah anak Tuhan, dinaikin ke atas. Islam di tengah. Dia nabi, dia bukan anak jadah, anak baik, suci. Dia bukan anak Tuhan, dia rasul. Di tengah begitu, di sini dinaikkan, di sana diturunkan. Jadi begitulah Islam. Jangan taklid buta, jangan a priori, tapi kamu ini berada di tengah. Umatan wasata, ya, umat pertengahan. Jadi berarti di dalam kita mencapai akhirat tanpa melupakan duniawi, gunakan ini yang 4. An-Nahl ayat 78. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Dan Allah telah mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Kita nggak tahu apa-apa waktu kita keluar. Wa ja'ala, ja'ala itu menjadikan berfungsi. Kemudian Allah menjadikan berfungsi pendengarannya. Pendengarannya sudah ada, tapi begitu lahir belum berfungsi. Jadi begitu lahir, anak itu belum mendengar. Tapi beberapa hari kemudian dia mendengar, kaget-kaget. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara, baru kelihatan. Baru wal afidah, baru pendengaran dan pemikiran dan perasaan meningkat itu. Supaya kamu ini bersyukur, bukanlah sekadar syukur saja. Syukur artinya memanfaatkan apa saja yang dikaruniai oleh Allah sesuai dengan fungsinya untuk mencari ridhonya Allah. Jadi kalau kita diberikan pendengaran, gunakan sesuai dengan fungsinya untuk mencari ridhonya Allah. Begitu juga kalau kita disuruh diberikan pemikiran, gunakan sesuai dengan fungsinya untuk mencari ridhonya Allah. Baru itu yang dinamakan bersyukur. Sebab kalau tidak, kata Allah dalam surah 7, surah Al-A'raf ayat 179. Di sana dikatakan walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am balhum adall wa ulaika humul ghafilun. Benar-benar telah kami sediakan neraka jahanam. Buat siapa? Buat jin dan manusia. Coba. Jadi yang masuk neraka jahanam jin dan manusia. Kenapa masuk neraka jahanam? Kata Allah, lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati tapi enggak mau digunakan dengan baik sesuai dengan fungsinya untuk cari ridhonya Allah. Walahum a'yunun, mereka punya mata, la yubsiruna biha. Tidak mau digunakan untuk melihat dengan baik sesuai dengan fungsinya untuk cari ridhonya Allah. Walahum azanun la yasmauna biha. Mereka punya telinga, enggak mau mendengar baik dengan baik, enggak mau menggunakannya sesuai dengan fungsinya untuk cari ridhonya Allah. Maka kata Allah, ulaika kal an'am. Mereka itu seperti binatang ternak. Al-an'am. Kal an'am jadi kasroh di sini. Seperti binatang ternak. Orang yang tidak mau menggunakan hatinya, matanya, dan telinganya sesuai dengan fungsinya untuk cari ridho Allah, itu seperti binatang ternak, kata Allah, kal an'am. Dalam surah 29 ayat 47 dikatakan orang yang paling rendah, lebih rendah daripada an'am adalah
labah-labah. Labah-labah di dalam surah Al-Ankabut, maka lebih rendah dari ini katanya labah-labah. Al-Ankabut, seperti labah-labah. Orang yang hidup seperti labah-labah, tambahin saja kaf di sini, kasroh di sini, jadi bacanya apa itu? Kalangkabut. Jadi hidupnya kalangkabut. Kalangkabut. Gitu baca bahasa Arab itu kalangkabut. Nah, jadi gitu kata Allah dalam surah 29 ayat 47 tadi. Bahwa hidup mereka itu kalangkabut. Kalangkabut dalam hidup. Maka kita jangan kal-an'am. An'am ini dari kata na'ima yan'amu nikmatan. Dari kata ini timbul kata nikmah. Carinya enak terus. Binatang ternak. Jadi orang yang hidupnya tidak menggunakan hati, penglihatan dan pendengarannya sesuai dengan fungsinya untuk mencari ridhonya Allah, orang itu cuma cari enak aja. Yang enak ngapain? Nggak pernah berpikir tentang idealisme dalam kehidupan. Binatang ternak gitu. Dan binatang ternak, saudara-saudara, dia punya urusan cuma perut dan apa yang di bawah perutnya. Maka di dalam puasa kita dididik supaya kita ini bisa menahan urusan perut dan urusan apa yang di bawah perut kita. Maka pada waktu bulan puasa kita dilarang makan dan minum pada waktu siang hari, dan dilarang bercampur suami istri pada waktu siang hari, yaitu urusan perut dan apa yang di bawah perut, supaya kita jangan jadi kal-an'am, seperti binatang ternak. Jadi dengan demikian kata Allah, gunakanlah pendengaran, gunakan penglihatan, pemikiran dan perasaan. Pakai dia betul-betul. Sekarang kita tanya, apakah pendengaran menjadi patokan kita? Oke, jadi patokan kita, sebab di sini disuruhnya. Baik, pendengaran menjadi patokan kita. Oke, tapi saudara-saudara, kita mendengar bahwa Irak dengan Iran perang waktu itu. Radio Irak mengatakan, ya yang menang. Kita dengar dua-duanya, yang mana yang benar? Belum tentu. Banyak bohong. Percaya, tanya Pak Uun. Bunyi ayam gimana? Gak sama dengan orang lain. Dia akan mengatakan kongkorongok. Apa iya kongkorongok? Yang lain bilang kukuruyuk. Ya kan? Kuping saja sudah lain itu. Ya kan? Putri diuk. Dia bilang gitu kadang-kadang. Lain, jadi pendengaran lain. Ada seorang kawan saya ketika kecelakaan di Bintaro kereta api dengan kereta api itu dia datang ke rumah saya, dia bilang, Mas Bari, aku kaget betul, itu kereta api dengan kereta api di depanku persis tabrakan itu. Diel. Coba saudara yang bukan orang Jawa kalau ngedenger diel, itu rasanya karet apa dodol? Ya kan? Kayaknya nggak pas itu kuping. Nah ini, jadi lain saudara-saudara. Kuping itu bisa bohong, sekalipun ditaruh di kaset, ya bunyi itu nggak bisa gitu. Itulah telinga itu bisa bohong, ya kan? Orang Belanda mengatakan senapan itu bunyinya beng. Kita bilang door. Yang mana yang benar? Ayam lebih parah lagi. Orang Belanda bilang keleke. Aneh kan tuh? Jadi kita ini memang aneh saudara-saudara. Jadi kuping itu nggak bisa jadi patokan. Ya. Jadi kalau kita dengar satu berita, nggak bisa kita langsung mengatakan, iya benar berita itu. Kita harus cek. Jadi kalau gitu kita harus ada reserve terhadap pendengaran ini. Kita boleh pakai, tapi kita mesti ada reserve, ya. Mesti kita lihat dulu. Sebab kalau kita lihat berarti baru benar. Kalau kita sudah lihat baru benar. Kita lihat perang Irak-Iran. Oh ya, luka parahnya sekian, Iran sekian, yang kalah sekian, yang kalah berarti si fulan atau negeri Anuk. Baru kita bisa melihat, karena kita sudah melihat. Sekarang kita tanya, apakah penglihatan itu merupakan satu sasaran yang benar-benar kita pakai, dasar pokok? Belum tentu yang kita lihat itu benar. Motivasi manusia itu cuma dua, sex and pride. Seks dan kebanggaan katanya motivasinya. Kata Freud, ya. Apakah ini benar? Benar. Kalau nggak ada pengertian kita tentang din. Kalau pengertian kita tidak ada tentang din, pikiran kita cuma kemari.
Yang kita cari cuma seks, bagaimana bangga. Bahkan kadang-kadang zaman sekarang ini, saudara-saudara, pengajian itu belum menjurus ke arah merupakan suatu kebutuhan, tapi baru merupakan pride, tren, ya, mode. Kan pengajian jadi kayak mode, ya. Pengajian orang intelek, coba tanya pulangnya, nggak tahu dia apa isinya itu, arisan, ya, seringkali begitu. Baru nggak apa-apa lah, malah kalau baru-baru sih nggak apa-apa, ya, for the time being katanya, untuk sementara nggak apa-apa. Jadi maka ini sex and pride, ini saja nih ceritanya. Saya ingat Schopenhauer, ya, seorang filosof, itu mengatakan tiap kali dia pergi di Paris nih, di Paris ya, Schopenhauer ini. Di Paris itu dia duduk di restoran, dia taruh tuh duit emas, ya. 2 buah. Kalau kayak kita ringgitan dulu, zaman Belanda itu ada duit ringgitan itu, dari emas. Dia taruh di atas meja, dia makan. Orang kan banyak tuh makan. Kalau di Eropa itu nggak kayak kita, restoran buka terus. Di kita kan gitu, restoran Padang tuh 24 jam, apalagi warteg, ya. 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 Jadi warteg apalagi. Kalau di sana kan enggak. Waktu makan saja buka, begitu kita datang bukan waktu makan, enggak ada, close, tutup. Ya. Nah, di sini kita lihat. Jadi dengan demikian Schopenhauer nih kalau dia makan, dia taruh tuh duitnya 2, duit emas. Selesai makan dia kantongin lagi. Makanya di restoran-restoran itu juga. Nanti dia duduk lagi. Kalau misalnya besokannya dia makan lagi, dia taruh lagi. Selesai makan, dia taruh lagi kantong. Seorang pelayan yang memperhatikan bertanya, "Tuan, saya bingung sekali. Kenapa tiap kali Tuan datang kemari, Tuan kalau mau makan, Tuan keluarkan 2 uang emas. Kemudian kalau selesai makan, Tuan ambil lagi, masuk ke dalam kantong. Maksudnya apa?" Dia bilang, "Saya sudah berjanji pada diri saya," kata Schopenhauer. Yaitu kalau saya lagi makan itu, orang-orang sekitar saya nggak ada cerita tentang perempuan, kau boleh ambil, pelayan boleh ambil itu. Ternyata tiap kali saya makan itu, mesti ada cerita tentang perempuan. Jadi nggak ada yang saya kasih, ambil lagi, masuk lagi. Jadi saudara-saudara, pembicaraan kita ini berputar di sini aja. Ya. Ceritanya ini aja nih, sex and pride, bagaimana berbangga, ya. Jadi inilah. Jadi katakanlah kalau kita cerita ini, perempuan cerita ini pride. Ya, maka bajunya banyak orang-orang perempuan itu, sepatunya banyak. Imelda berapa? 6.000 pasang. Anda bisa bayangkan nggak, sepatu 6.000 pasang, sekalipun seorang presiden, ya, istri presiden, nggak bisa kita bayangkan itu. Pride itu. Jadi memang hidup itu inilah. Nah, jadi dengan demikian kita bisa lihat inilah kehidupan. This is life katanya. Jadi playing katanya, amusement center, pusat bersenang-senang ini dunia ini. Dan ornament, memang perhiasan dunia ini, berhias-hias, berbangga-bangga, bangga tentang mutu, bangga tentang jumlah, begitulah hidup. Ya. Dan kita lihat kemudian itulah syahwat. Sekarang kita lihat bagaimana syahwat itu. Jadi syahwat adalah keinginan untuk memiliki atau menikmati sesuatu. Bagaimana godop? Godop adalah keinginan juga untuk mempertahankan apa yang dimiliki atau dinikmati itu. Jadi godop adalah keinginan untuk mempertahankan apa yang dimiliki atau dinikmati itu. Contoh gini, saya mengambil rambutan di pohon. Ini banyak semutnya nih di tangan. Jadi keinginan untuk memiliki atau menikmati sesuatu. Nah, ini godop. Jadi keinginan untuk mempertahankan apa yang dinikmati atau dimiliki tadi baru. Harus 2 itu. Jadi juga itu begitu, selalu berpasangan. Antara keinginan untuk memiliki, ngambil itu seperti silat. Ini mempertahankan. Itu harus ada itu. Jadi tak. Nah, jadi demikianlah selalu begitu. Mempertahankan, menikmati dan memiliki. Contoh lagi.
Di sini katakanlah pertahanan musuh ya. Di sini tentara ada 5 orang. Nembak kemari. Di sini 5 orang merangkak kemarin. Ini supaya jangan kena ketembak, dia jangan nongol, ini nembakin terus keluar ke sana. Nah, ini syahwat ini yang mendatangi ini. Tapi yang mempertahankan ini supaya bisa masuk ini. Ini namanya ghadab. Jadi hidup itu begitu. Maka kalau ini adalah keinginan untuk menikmati atau memiliki sesuatu, kalau kita umpamakan dengan gampang, cinta adalah keinginan untuk mempertahankan apa yang diingini atau dimiliki tadi adalah cemburu. Jadi cinta sama cemburu tuh nggak bisa itu. Kalau orang misalnya nggak ada cemburunya gitu, nggak cinta itu. Ya. Maka Rasul mengatakan orang yang dayus itu tidak bisa mencium bau surga. Kadang-kadang kita ada yang dayus. Dayus itu nggak ada cemburunya. Saya ingat ya, ketika saya di Inggris ya, itu saya in the coast di rumah seseorang, Tuan Ralph ya, dan istrinya namanya Angela. Suatu waktu Tuan Ralph bilang sama saya, Tuan Subari, dia bilang, saya bangga punya istri, Angela. Kenapa? Apa karena dia cantik? Saya bilang, memang dia cantik, namanya Angela. Angel tuh bidadari. Bukan itu katanya, pandai sekali Angela bergaul. Coba saja, tiap malam dia dipinjam untuk dansa. Saya bilang kalau istri saya dipinjam dansa, saya cekek. Dia bingung, kaget dia. Dia kaget gitu. Dia bilang Tuhan sudah tinggal 3 tahun di Eropa, tapi kok begini kelakuannya? Ya, narrow minded istilahnya itu cupet. Mana bisa saya bilang kalau laki-laki dipeluk sama perempuan sambil berdansa begini? Omong kosong kalau ini. Di sini katanya tidak ada kepercayaan dari Tuhan. Bukan tidak ada kepercayaan, Tuhan tidak punya rasa cemburu. Jadi kita berkelahi ribut. Nggak ada rasa cemburu. Itu memang saudara-saudara. Kenapa nggak ada cemburu saudara-saudara? Saudara pernah lihat ayam? Ayam baru kecil, tegilnya kecil ya, jalunya kecil, ya, kecil sekali, baru nongol itu, baru balik dia, berhadapan dengan jago yang jalunya panjang. Takut dia kalau didekat itu ayam kecil takut, nggak berani dia. Tapi kalau maaf subhanallah, apabila ayam yang besar tadi kawin, dia nggak mau itu yang kecil, biar dia takut dia patok juga, dia lari lagi. Ada rasa cemburu, nggak bisa kamu mengadakan pergaulan di depan saya, dia balik lagi. Ada rasa cemburu, binatang apapun begitu. Di sini makanan saudara berpengaruh. Babi enggak saudara-saudara. Babi itu enggak, misalnya yang satu di sebelah lagi kawin gitu, yang satu makan aja enak. Enggak ada cemburu. Binatang satu-satunya enggak ada cemburu itu babi. Maka coba-coba ya. Kalau ada istri yang paling cemburuan kasih makan babi dia. Subhanallah haram kan ya enggak boleh. Jangan diturutin itu cuman joke saja. Bisa begitu. Jadi kagak ada cemburu memang. Maka orang barat itu enggak ada cemburu. Coba saja misalnya. Saudara tahu, itu kalau menikah mereka itu, ini laki, ini istri, sudah dia terima, apakah kamu sudah menerima dia sebagai istri? Yes, I do. Di sini juga yes, I do. Udah, dia cium. Itu ada di sebelah laki-laki, sebelah perempuan itu ada yang namanya the best man. Best man itu berhak mencium istri kita. Anda bayangin coba. Bagaimana rasa kita kan kalau bini kita dicium? Subhanallah. Tunggu dulu. Ya kan? Jadi disinilah nggak ada cemburu. Jadi dengan demikian saudara-saudara, memang ini cinta dan cemburu ini. Maka orang barat itu gampang pecah, gampang ini. Karena memang buat apa? Nggak ada kecemburuan, kurang itu. Dan kalau dia tidak cemburu dianggap ini gentleman namanya. Nggak ada cemburu tuh gentleman. Ya kan? Kita misalnya kita lagi makan dengan berdua istri kaya, dia bilang bagaimana saya pinjam istri Tuhan buat dansa. Silakan, oh please, bawa dansa. Anda bayangin coba, istri kita dipeluk orang terus. Kalau peluknya, bini kalau dia peluknya begini tuh,
La haula wala quwata illa billah. Gak kuat, kalau saya juga marong gitu. Ya kan? Jadi begitu. Inilah saudara-saudara, jadi gak ada cemburu. Jadi kita ini cinta itu harus ada cemburu. Ghadab dan syahwat dalam diri kita itu ada. Nah sekarang apa itu sebenarnya kehidupan? Ya, kita lihat dalam surah 9 ayat 24. Qul, katakan, in kana abaukum, sekiranya ibu bapakmu, meskipun disebut abaukum, wa abnaukum, sekalipun anak-anakmu, wa ikhwanukum, au ikhwanukum, sekalipun saudara-saudaramu, wa azwajukum, sekalipun pasangan atau istri atau suamimu, pasangan, wa ashiratukum, sekalipun keluargamu, familimu. Ini 5 ini. Sekiranya ibu bapakmu, sekiranya anak-anakmu, sekiranya saudara-saudaramu, sekiranya pasangan-pasanganmu, suami atau istrimu, ataupun family-familimu, ya, atau perdagangan, ya. Di situ katakan, qul in kana abaukum wa abnaukum wa ikhwanakum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha. Amwal itu harta, properti, amwal. Dan harta yang kamu peroleh, wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha, tijarah, perdagangan, takhshawna kasadaha, perdagangan yang takut kamu rugi, takut ruginya. Wa masakinu taradaunaha. Ah, di sini beda. Masakin, beda itu. Kalau masakin pakai ya. Ini masakin bukan orang miskin. Posisi atau tempat sakinah, tempat kita bersakinah, villa, apa saja yang enak-enak, ya, tempat duduk yang enak, rumah yang indah. Masakin atau posisi, ya, wasakinu tardaunaha, dan posisi yang kamu senangi. Kalau masakin, orang-orang yang perlu dimasakin, orang miskin. Nah, jadi kalau masakin itu posisi, jadi posisi yang kamu senangi. Di sini dikatakan ahabba ilaikum, lebih kamu cintai, ahabba ilaikum. Kalau yang 8 masalah ini, ya, ini 5, ya, 6, 7, 8. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Ada 8 tarikan bumi ini. Ada 3 tarikan Allah, tarikan langit. Ahabba ilaikum minallah wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah. Kalau sekiranya yang 8 tadi, kata Allah, lebih kamu cintai daripada yang 3, A, B, C, cinta kepada Allah, Rasul, dan jihad fi sabilillah, fatarabbasu, katanya, jaga tanggal mainnya. Jaga, fatarabbasu, jagalah tanggal mainnya. Jadi di sini dikatakan 8 tarikan bumi. Sebab kita di dalam kehidupan kita ini kadang-kadang ini menghalangi. Di zaman Rasulullah juga ada seseorang sahabat sudah naik ke atas kuda, bakal berperang pada waktu itu. Bapaknya datang. Apakah engkau akan meninggalkan aku? Bagaimana kalau aku sudah tidak ada yang merawat lagi? Turun lagi dia dari kudanya. Begitu. Jadi ini kadang-kadang menghalangi. Begitu juga anak, ya. Saudara juga begitu, apalagi istri. Tega amat bang, kalau abang gak ada, pada siapa lagi saya bergantung? Berbayang dah.
Istri kita dikawinin orang lain lagi. Turun lagi dari kuda. Famili dan sebagainya. Itu gangguan saudara-saudara. Maka dalam kehidupan kita ini kadang-kadang menjadi problema. Ya, dalam kehidupan kita ini problema. Ibu bapak, anak sudah mau naik kuda waktu zaman Rasulullah. Ya Allah. Istri kita sengaja itu bilang, nanti gimana? Kalau anak ini siapa yang rawat? Kalau dia jadi anak yatim piatu. Turun lagi. Nah, begitulah keadaan kita ini. Ini yang menghalangi kadang-kadang ini. Famili, saudara, pasangan, saudara-saudara kita juga gitu. Udah jangan macam-macam, nanti kalau kamu ditangkap sama Quraisy, siapa yang ngerawat istri dan anakmu? Jadi begitulah saudara-saudara. Dan ini yang bangsa ibu bapak, anak, saudara, famili, ini D, hubungan darah. Ini pasangan ini. Istri, hubungan dekat ya, dekat dah, bisa bodoh ya. Dan amwal, D juga, duit. Tijarah, perdagangan, dagang, D juga. Masakin, tempat duduk, posisi, D juga ya kan. Jadi ini berapa D itu? 5D itu. Darah, dekat, duit, dagang, duduk. Ini yang bikin kita kader dalam kehidupan kita. Jadi di sini kita lihat duit, saudara-saudara. Harta katanya yang kamu peroleh. Dalam kehidupan kita, life adalah, hidup itu adalah how to get, bagaimana mendapatkan. How to gain katanya, bagaimana mendapatkan. Jadi problema pertama hidup itu adalah bagaimana mendapatkan atau bagaimana memperoleh. How to get atau how to gain. Get, mendapatkan apa? Mendapatkan harta. Mendapatkan apa? Mendapatkan usaha. Mendapatkan apa? Mendapatkan posisi. Jadi problema hidup itu ini, bagaimana mendapatkan harta, duit, atau dagang, atau kedudukan. Itu problema hidup itu. Maka kadang-kadang kita berebut ini. Coba Anda tanya itu di pasar PD Jaya, yang berebut tentang masalah bagaimana tuh tempat perdagangan ya. Tingkat 3 dia dapat, mana mau, mendingan tingkat bawah. Nah, tapi bayarannya lebih tinggi kan, duit lagi. Ada hubungannya duit, dagang, kedudukan. Pada berebut sekarang kan. Yang mau menjadi anggota, berebut tempat dudukan nomor 1 kan, semuanya pada berebut duit, berebut perdagangan, berebut kedudukan. Bagaimana memperoleh duit, bagaimana memperoleh perdagangan, bagaimana memperoleh kedudukan. Tuh. Jadi hidup itu adalah how to get or how to gain. Ketiganya ini, bagaimana mendapatkan. Ini dijelaskan ini. Jadi Allah tuh menjelaskan begitu tersembunyi memang. Yang kedua, kehidupan itu adalah watijaratun takhshawna kasadaha. Dan perdagangan yang takut kamu ruginya. Yang kedua adalah how to manage, bagaimana mengelola. How to maintain, bagaimana memelihara. Kita di dalam kehidupan kita paling sulit maintenance. Coba Anda lihat. Itu kalau di negeri Belanda ya, atau di negeri-negeri lain itu di Eropa, itu mobil-mobil bus itu lama itu karena maintenance-nya baik. Kita Mercy baru beberapa hari saja udah penyok, udah ditulis gitu SMP, STM, semprot ya, udah maintenance kita kurang bagus, udah gitu seenaknya kebat-kebut ya. Jadi maintenance, bagaimana mengelola manajemennya, bagaimana maintenance-nya. Jadi problema kita adalah bagaimana mengelola nih duit yang kita punyai. Maka kita lihat saudara, enggak keder, kita lihat bunga 30% atau 33%. Kalau Anda punya duit 1 miliar saja jadi bisa 2-3 miliar itu berkali-kali karena 30% bunganya. Coba. Bagaimana mengelola perdagangan? Bagaimana mengurus perdagangan? Bagaimana mengelola posisi? Ya, supaya bisa anteng. Ya, jangan gonjet. Ya. Dan bagaimana memelihara posisi.
Sebab ada orang yang sawan kuya. Kalau sawan kuya itu menurut orang Sunda itu, kalau orang bisa naik ke genteng gitu, tapi turun nggak berani. Gamang dia turun. Ya gamang. Penggamang. Jadi kalau sudah lihat ke bawah, mendingan di atas kan. Ada yang nggak mau turun itu, saudara-saudara. Sawan kuya. Jadi bagaimana ini memelihara, ini memanage dan memaintain ini. Supaya memelihara penyakit sawan kuya gitu. Nah. Yang ketiga, saudara-saudara, wa masakinu, posisi atau kedudukan, ya, tardaunaha, yang kamu senangi. Kenapa kamu senangi? Sebab itu hidup itu adalah karena posisi itu menyenangkan. How to enjoy katanya. Menikmati. How to utilize, memanfaatkan. Jadi hidup itu bagaimana menikmati duit. Ya kan? Bagaimana kita menikmati duit yang kita miliki? Apakah kita pergi ke luar negeri? Tiap hari Ahad kita pergi ke Singapura untuk belanja di sana, shopping. Daripada pergi ke haji, buang duit katanya. 6 juta. Pikirannya main orang materialistis kan? Kemudian bagaimana menikmati perdagangan? Ya kan, bagaimana mereka itu supaya bisa mendapatkan monopoli? Bagaimana how to enjoy and how to utilize, memanfaatkan posisi. Bagaimana menikmati posisi, ya, enak kan? Bagaimana menikmati posisi dan bagaimana memanfaatkan posisi. Anak lurah lain dengan anak camat. Nah, ya, begitulah posisi itu. Jangan main-main. Jadi kehidupan ini setelah kita lihat, pantas gitu kita bilang. Jadi jangan kita bilang tuduh orang, oh dia begini. Giliran kita aja duduk di sana, bisa sama aja. Jadi jangan nyela dulu kita. Giliran kita jadi camat aja. Kita lihat kan, kalau orang Belanda bilang the ham is nader than the rock. Baju dalam kan lebih dekat dari baju luar. Baju dalam dulu dong yang dideketin, yang diurusin. Anak, bini, bagaimana dapat posisi. Kan gitu. Nah, jadi ini rupanya ini sudah kita lihat saudara-saudara. Diberikan bumi ini yang membuat kita menjadi terhalang di dalam kehidupan mendekat kepada Allah. Lebih kamu cintai yang 8 ini daripada Allah, Rasul dan jihad fisabilillah, kata Allah, fatarabbasu, jaga tanggal mainnya. Wallahu la yahdil qaumal fasikin. Allah tidak memberi petunjuk pada orang yang fasik, dianggap fasik ini. Maka oleh karena itu berarti hidup itu adalah perbandingan cinta antara yang 8 dengan yang 3. Jihad fisabilillah di sini adalah bersungguh-sungguh melaksanakan Quran dan Sunnah Rasul dengan konsisten dan konsekuen. Itu yang bisa maksud, ya. Jadi bukan perang saja, tapi bersungguh-sungguh melaksanakan Quran dan Sunnah Rasul konsisten dan konsekuen. Jadi 3 tarikan langit, kadang-kadang kita dibawa ya ketarikan bumi ini. Dan jelas ini yang lebih kita tarik. Maka dalam kehidupan kita hidup itu saudara-saudara selalu dalam keadaan posisi memilih. Maka dikatakan life is a matter of choice. Bahwa hidup adalah persoalan pilih memilih. Ya. Dalam surah 39, surah Az-Zumar ayat 17 dan 18. Fabasyir ibad allazina yastami'unal qaul fayattabi'unal ahsanah. Ulaika lazina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Beritakan berita baik bagi hamba-hambaku, kata Allah. Siapakah hamba-hambaku? Kata Allah adalah mereka yang mendengar beberapa paham atau beberapa petunjuk, kemudian dia ikuti yang lebih baik. Itulah orang-orang yang mendapatkan hidayah daripada Allah, dan itulah yang dikatakan ulul albab. Cukupkah ini? Tidak cukup. Ada satu yang paling pokok. Ikhlas. Ikhlas ini apa? Anda bisa lihat di dalam surah 81 At-Takwir ayat 28 dan 29.
Sayang kalau Anda baca terjemahannya agak pusing di sana. Sebenarnya artinya adalah di sini dikatakan liman syaa minkum ayyastaqim, bagi siapa yang ingin istiqomah, kata Allah, ini artinya wa ma tasyaun, dan tidaklah mereka kamu mempunyai keinginan kecuali ayyasha Allah, apa yang Allah inginkan. Jadi seorang budak, kita kan a slave of Allah, budak Allah ini. Kalau budak tuan baron saja tidak punya keinginan, nggak bisa punya keinginan apa-apa, apalagi budak Allah. Bedanya Allah dengan tuan baron tidak punya kasih sayang, rasa kasih sayang. Allah punya rasa kasih sayang. Jadi kalau kita mengaku sebagai budak Allah, wa ma tasyaun, tidak kamu punya kemauan illa ayyasha Allah, bagaimana tuan baron saja. Baru namanya ikhlas. Nah, kita lihat di situ. Di dalam ayat ini, saudara-saudara sekalian, itulah ikhlas. Dalam salah satu hadis qudsi dikatakan, sesungguhnya Allah telah mewahyukan kepada Daud alaihissalam, ya Daud, sesungguhnya engkau punya kemauan, aku pun punya kemauan, kata Allah. Dan yang bakal jalan adalah apa yang aku mau. Kalau engkau penuhi apa yang aku mau, kata Allah, akan kupenuhi apa yang kau mau. Tapi kalau kau tidak mau memenuhi apa yang aku mau, aku pun tidak akan memenuhi apa yang kau mau. Dan yang akan berlaku adalah apa yang aku mau. Jadi untuk bisa memenuhi kita punya kemauan, jalankan dulu kemauan Allah. Ya, maka dikatakan kemauan Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu kami menyembah, kepadamu kami minta. Nah, jadi penuhi dulu apa yang Allah mau, nanti baru kita minta. Begitu. Nah, ini wa ma tasyaun. Jadi ikhlas itu. Ya. Surah An-Nisa ayat 65. Kata Allah, "Fala wa rabbik", demi Tuhan kamu, la yu'minun, tidak akan beriman, hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum, sampai engkau mengangkat Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas apa-apa yang timbul dari masyarakatmu. Artinya persoalan-persoalan apa yang tumbuh di masyarakatmu serahkan kepada Rasulullah. Artinya Quran dan sunnah Rasul. Ya. Summa la tajidu fi anfusihim harajan. Kemudian tidak merasa keberatan terhadap apa yang telah engkau putuskan Muhammad. Harajan fi anfusihim harajan, tidak ada keberatan pada dirimu, pada diri mereka, gitu dikatakan. Wa yusallimu taslima, dan berpasrah diri dengan sepasrah-pasrahnya. Jadi dengan demikian ikhlas itu gitu, menerima hukum Allah begitu dengan ikhlas, dengan merasa benar-benar, ya baru dikatakan ikhlas. Maka saudara-saudara, untuk mencapai akhirat dan duniawi ini kita bisa lihat dari sini. Saya dengar, pendengaran. Saya lihat, penglihatan. Saya pikir, pemikiran. Saya rasakan, perasaan. Jadi saya dengar, saya lihat, saya pikir. Saya sesuaikan setiap persoalan kepada Quran dan hadis. Dan gejolak hati ini, godop dan syahwat saya tekan, maka saya tempatkan di bawah di sini. Dengan penuh rasa ikhlas kepada Allah untuk mencari akhirat tanpa melupakan duniawi. Seluruh persoalan terletak di sini. Kalau ini I0, 0 saudara-saudara. 0 I0 semuanya. Hadis mengatakan akhlis dinaka yakfikal qalilu minal amal. Ikhlaskan agamamu, nanti persoalan sedikit jadi baik, jadi besar artinya. Jadi sekalipun kamu mengerjakan satu persoalan sedikit tapi dengan rasa ikhlas, itu akan menjadi banyak. Beda dengan kita melakukan sesuatu yang banyak tapi nggak ada rasa ikhlas, ngerundel terus, itu nggak dapat apa-apa. Bahkan hadis lain mengatakan dalam hadis qudsi, al-ikhlasu sirrun min asrari istauda'tuhu qalba man ahbabtu min ibadi. Ikhlas itu, kata Allah dalam hadis qudsi, ikhlas itu adalah satu rahasia daripada rahasia-rahasiaku, aku tempatkan dia ke dalam hati hamba-hambaku yang aku cintai. Jadi orang yang ikhlas adalah orang yang dicintai oleh Allah. Bahkan di dalam surah 15 ayat 39 dan 40 dikatakan semua akan kami uji. Kata setan ini, kalimat setan ini di dalam Al-Quran dikatakan, karena engkau telah menyesatkan aku ya Allah, maka semuanya la'ughwiyannahum ajmain, kata setan, akan kusesatkan semua manusia.
illa ibadaka, kecuali hamba-hambamu, illa ibadaka minhumul mukhlasin, hamba-hambamu yang ikhlas, itu yang nggak bisa aku uji, nggak bisa aku cobai, nggak bisa aku goda, nggak bisa, kata setan. Ya, semua akan ku goda. Yang tidak aku mampu menggodanya adalah illa ibadaka minhumul mukhlasin. Jadi orang-orang yang mukhlas, bukan mukhlis. Nah, di sini bedanya. Kalimat aktif di sini kalimat pasif. Diikhlaskan. Jadi mukhlas adalah orang yang diikhlaskan oleh Allah. Kalau mukhlis orang yang ikhlas. Bedanya apa? Orang yang mukhlis itu adalah orang yang ikhlas. Tapi belum tentu kalau begitu diuji dia ikhlas. Umpamanya dia sedekah dia ikhlas, dia sumbang dia ikhlas. Tapi begitu aja ada omongan nyakitin dikit kita, mulai sekarang saya berhenti. Udah diuji sedikit aja, udah gak sanggup dia mengikutinya. Maka kalau orang mukhlas itu biar diuji tetap dia ikhlas. Nah, sudahlah, disebut dia oleh Allah al-mukhlasin, orang yang diikhlaskan oleh Allah. Kalau ini ikhlas, belum diuji. Kalau sudah diuji, mukhlasin. Ya. Jadi kalau belum diuji, aktif dia mukhlis. Kalau sudah diuji, mukhlasin. Seperti Nabi Yusuf. Nabi Yusuf gitu. Begitu Nabi Yusuf mendapat ujiannya paling berat, saudara. Dunungannya, majikan kita, cantik, begitu rupa, kaya, ya. Kemudian menggoda kita, suaminya kagak ada. Coba Anda bayangkan. Iya, jangan-jangan kita yang nubruk duluan kan? Ya, di sini bedanya. Nabi Yusuf itu enggak. Dalam surah 12 ayat 24. Enggak Nabi Yusuf. Walaqad hammat bihi. Wanita itu telah cenderung kepadanya. Wa hamma biha. Yusuf pun sudah cenderung kepadanya, orang cakap. Ya. Yusuf pun sudah cenderung kepadanya. Laula an ra'a burhana rabbih. Kalau saja dia tidak lihat keterangan Tuhannya. Jadi dia lihat, seakan-akan dia membaca ayat, la taqrabuz zina. Jangan kau dekati zina, dia lari. Di sini saudara hebatnya ini. Jadi orang ini sudah diuji baru dikatakan mukhlasin, enggak kena dia. Nah, jadi orang yang mukhlasin itu adalah orang yang ikhlas sudah dapat ujian. Masih tetap dia ikhlas. Kita kan ikhlas barangkali sekarang, tapi begitu dapat ujian aja berhenti kita jadi ikhlasnya. Ikhlas artinya, mukhlas artinya orang yang diuji sudah ikhlas, diuji masih tetap ikhlas. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.